kesekian kalinya, perilaku tidak baik kembali dilakukan oleh segelintir orang yang minim tingkat kepedulian sosialnya terhadap ibu hamil yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Diawali dengan kehebohan di sosial media, lantaran adanya sebuah postingan kalimat yang ditulis oleh seorang wanita muda bernama Syafira Nabila Cahyaning Tias, tampak kesal dan tidak terima kepada para ibu hamil yang kerap mendapatkan prioritas tempat duduk di kereta komuter lain. Dalam postingan tersebut, ia menceritakan tentang kejadian yang dialaminya belum lama ini saat tengah berada di dalam kereta komuter lain. Ketika itu, wanita yang diketahui berprofesi sebagai mahasiswi tersebut tengah tertidur pulas dalam kondisi sudah mendapatkan tempat duduk. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba saja ia pun dibangunkan oleh petugas keamanan kereta untuk segera memberikan tempat duduknya kepada seorang ibu hamil. Lantas saja dengan berat hati, ia pun memberikan tempat duduknya itu kepada ibu hamil yang cukup lama berdiri di tengah kepadatan seisi kereta komuter lain saat itu. Atas tindakan yang kurang pantas dilakukan wanita muda itu kepada ibu hamil, sontak saja para netizen di sosial media pun langsung menghujatnya dengan berbagai anggapan bahwa tidak memiliki kepedulian terhadap ibu hamil yang serta-merta membutuhkan pertolongan jika berada di tempat transportasi umum yang disesaki penumpang. Tidak hanya para netizen saja, sejumlah selebriti pun angkat suara ketika melihat perilaku intimidasi yang dilakukan oleh wanita muda itu terhadap ibu hamil di sosial media pasca kejadian di kereta komuter lain tersebut. Dan sebenarnya juga di kaca-kaca juga ada tulisannya kan, didahulukan lansia, ibu hamil, dan apalagi ya, satu lagi ya, ibu menyusui atau mungkin ibu dengan anak kayaknya. Ya intinya kan sudah dianjurkan kalau misalkan ada yang ibu hamil, diprioritaskan untuk mereka. Seharusnya memang orang-orang yang duduk di tempat, biasanya kan udah ada tuh untuk ibu hamil atau lansia gitu kan. Seharusnya mereka yang tidak lansia dan tidak hamil harusnya sih ngasih kesempatan sih buat ibu itu sih untuk duduk. Karena kan kasihan kondisi lagi hamil gitu. Mungkin ibu itu juga kan kondisinya lagi hamil, nggak stabil gitu, marah-marah sih menurut aku sih ya wajar aja. Wajar aja sih menurut aku mas. Apalagi kan KRL kan kalau lagi rame kan sesek banget kan, kasihan juga kan ibu itu kan. Miris banget sih, sebenarnya kan kayak yang udah saya bilang tadi, udah disediain kan sebenarnya tempatnya. Cuman kadang-kadang kan orang suka pura-pura nggak tahu gitu. Kadang-kadang kalau pernah juga naik KRL ada yang pura-pura tidur gitu kan. Ya miris sih ngedengar itu sih. Harusnya yang lebih muda bisa lebih mengalah lah buat ibu hamil atau lansia. Jika melihat hal tersebut, jelas ini merupakan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan wanita muda itu. Seharusnya dengan lapang dada memberikan tempat duduknya kepada ibu hamil yang notabene membutuhkan pertolongan. Bukannya malah memposting kekesalannya terhadap ibu hamil di media sosial. Hal inilah juga yang akan dilakukan oleh aktor Pandji Pragiwaksono jika ia diposisikan dalam kondisi tersebut. Untuk saya mah ada kayaknya refleks ya kalau ngelihat ada yang tua, ada yang bawa anak terutama, lebih baik ngambil kursi saya terus udah gitu anak itu dipangku sama ibunya. Harusnya mah itu refleks untuk semua orang ya. Tapi saya juga tahu banyak yang suka pura-pura tidur. Sebagai seorang publik figur, baik Pandji maupun Hipsi memberikan masukan dan saran bagi masyarakat yang selama ini selalu menggunakan jasa transportasi umum, khususnya pada kereta komuter lain untuk meningkatkan kembali nilai kepeduliannya kepada orang-orang yang memang diprioritaskan mendapatkan tempat duduk ketika berada di dalamnya, seperti ibu hamil, orang lansia, dan orang yang berkebutuhan khusus agar diberikan tempat yang selayaknya dan semestinya. Sebaiknya kalau kita masih sehat, walaupun perjalanan kita mungkin masih jauh, ketika ada yang tua, yang hamil, atau misalnya ada yang bawa anak dan kesulitan, sebisa mungkin didahulukan saja mereka mendapatkan kursi kita. Dan nanti juga mungkin ketika kita tua atau ketika kita hamil, laki-laki mungkin enggak ya, tapi ketika kita membutuhkan, kelak nanti ada yang memberikan kursinya kepada kita. Pada umumnya, wanita hamil memang identik dengan kondisi lemah. Dari segi medis pun mengatakan bahwa wanita hamil sangat dianjurkan agar tidak berdiri terlalu lama di dalam kondisi apapun. Seperti halnya yang terjadi dalam masalah ini. Karena di dalam tubuh wanita hamil terdapat janin yang berkembang dan perlu mendapatkan perhatian khusus untuk merawatnya. Jadi kalau ibu hamil, saat hamil itu kan terjadi perubahan baik fisik maupun mental ibunya. Jadi kalau dari sisi fisiknya, kehamilan sendiri kan merupakan suatu tumbuhnya makhluk baru. Dengan adanya kehamilan biasanya jantung paru ibu pun akan berubah. Ya, jadi pembuluh darah semua melebar, pompa jantung akan menjadi bekerja lebih
berat lagi, lebih kuat lagi, kemudian paru-paru juga kapasitasnya menjadi berubah. Nah, ini yang menyebabkan kenapa pada saat hamil wanita itu perlu istirahat yang cukup. Ya, jadi kalau dia berdiri lama dengan posisi berdiri itu kan pompa jantung menjadi bertambah karena dia harus melawan gravitasi lebih kuat atau lebih banyak, sehingga jantung akan bekerja ekstra untuk memompa supaya sirkulasi darahnya tetap stabil. Nah, oleh karena itu biasanya ibu hamil kita sarankan untuk tidak berdiri terlalu lama. Ya, kalau berdiri lama, pompa jantung akan menjadi beban bertambah, dan juga kemudian kalau berdiri lama itu oksigenisasi yang ke otak itu akan menjadi terganggu, sehingga bisa tiba-tiba dia terjadi yang kita sebut blackout atau pingsan. Ya, karena tadi pompa jantungnya tidak bisa mengimbangi tidak bisa mensuplai oksigen yang cukup ke otak. Ya, jadi oleh karena itu ibu hamil sebenarnya tidak hanya pada saat dia bepergian saja, tapi sehari-hari pun. Jadi kalau misalnya wanita hamil bekerja kemudian dia memang diharuskan berdiri, sebaiknya pada siang hari dia ada waktu untuk istirahat tidur atau rebahan. Ya, di mana kita mengurangi efek gravitasi tadi, ya, sehingga dengan berdiri, dengan baring, dengan rebahan, pompa jantung akan bisa mensuplai oksigen dengan cukup ke seluruh tubuhnya, terutama untuk otaknya. Berdiri terlalu lama tentu dapat menimbulkan dampak yang sangat berlebih bagi wanita hamil. Lantaran sebagian anggota tubuhnya bekerja ekstra untuk menopang berat bobot janin yang berada di perut wanita hamil, sehingga dikabarkan mengalami kelemahan dan berujung pada kondisi pingsan jika terlalu lama berdiri. Dan juga kemudian kalau berdiri lama itu oksigenisasi yang ke otak itu akan menjadi terganggu, sehingga bisa tiba-tiba dia terjadi yang kita sebut blackout atau pingsan. Ya, karena tadi pompa jantungnya tidak bisa mengimbangi tidak bisa mensuplai oksigen yang cukup ke otak. Itu yang memang membuat ibu hamil makanya kita diberikan prioritas SID, ya. Ibu hamil, wanita lanjut usia, atau orang lanjut usia, ya, kemudian orang-orang dengan handicap atau cacat itu biasanya kan memang diberikan prioritas SID di tempat-tempat umum. Tapi biasanya kalau ibu hamil nih biasanya mulai ada tanda-tanda nih, ya, sebelum terjadi yang kita sebut blackout atau pingsan tadi, ya dia sudah mulai nggak enak nih, ya. Awalnya udah mulai kayak kelayangan, udah mulai sempoyongan. Nah, itu kalau ada tanda-tanda seperti itu harusnya segera dia rebahan. Ya, tapi idealnya memang paling lama kalau misalnya dia harus berdiri ya 1 jam mungkin, ya 1 jam 2 jam sebaiknya. Setelah itu dia harus sudah duduk, ya, atau kalau bisa direbahan kalau memang dia hamil. Jadi kehamilan ini kan memang sesuatu yang bukan penyakit, ya. Kehamilan ini sesuatu yang memang diharapkan, sesuatu yang memang harus dijaga dengan baik. Jadi untuk orang sekitar sebaiknya memang untuk ibu hamil itu diberikan prioritas khusus, ya, karena dia tidak sendiri, dia berdua dengan janinnya, dan kalau terjadi sesuatu pada kehamilan itu memang sangat fatal dampaknya untuk janin sendiri maupun untuk ibunya. Jadi untuk orang lain, orang sekitar itu sebaiknya memberikan support yang terbaik, ya, pada ibu hamil. Jadi gitu loh Mbak Syafira Nabila, siapa tadi ya? Cahya Ningtyas, tuh satu Indonesia jadi kenal sama kamu. Betul, loh, ya. Nah jadi emang karena ada penyebabnya kenapa ibu hamil itu memang harus diberikan prioritas, karena dia juga membawa cabang bayi di situ, di mana di situ akan ada manusia baru. Bener. Akan berkembang lagi sosok manusia di sana. Ya kita harus support. Dan tadi juga seperti disampaikan oleh seorang dokter yang bilang bahwa memang ibu hamil ini nggak boleh terlalu lama berdiri. Betul. Gitu ya. Jadi kita juga pasti harus mengerti dan juga tentunya bertoleransi atas ibu hamil yang sedang berada di komuter lain atau juga di angkutan umum lainnya. Semoga ini jadi pelajaran untuk Syafira Nabila, atau kamu cuek-cuek aja, kita juga nggak pernah tahu, ya. Tapi yang jelas ini bedanya zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan mulutmu harimaumu, kalau zaman sekarang jempolmu harimaumu. Jadi berhati-hati aja, ya.
Baik, nah kalau yang ini kita harus melihat seperti apa cerita dari teman kita yaitu Tengku Wisnu, di mana kita tahu dia ini sudah cukup lama berhijrah. Dan ini berhijrah ya, bukan berhijab ya. Bukan beda ya, dong, berhijrah. bedain. Baik, dan kalau misalnya Anda menyaksikan juga perubahannya terlihat beda sekali. Tengku Wisnu zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, bukan cuma kita tapi juga Shireen Sungkar melihat perbedaannya seperti apa dari penampilan, kemudian juga dari pembawaan. Tapi tentunya perubahan menuju hal yang lebih baik lagi ya. Amin. Nah, seperti apa cerita dari hijrahnya Tengku Wisnu, kita akan hadirkan sesaat lagi, tetap di Insert Pagi. Bikini body.